Seberapa banyak sih gelar juara yang didapat oleh Valentino Rossi? Dan berapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh Valentino Rossi? Mari kita selidiki. Valentino Rossi merupakan legenda MotoGP yang memiliki banyak sekali fans yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah selebriti Raffi Ahmad. Baru-baru ini Raffi Ahmad ingin mengundang The Doctor untuk berkunjung ke Indonesia. Dilansir dari salah satu media ternama, Raffi Ahmad dan sang istri, Nagita Slavina beberapa waktu yang lalu bertemu dengan ex-pembalap MotoGP, Valentino Rossi. Pertemuan itu terjadi di Italia saat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghadiri sebuah acara di Italia. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad juga mengajak Valentino Rossi untuk berlibur ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ngomong-ngomong tentang Valentino Rossi, berapa banyak sih gelar juara yang didapat Valentino Rossi selama dia berlaga di MotoGP? Pada tahun 2001, Valentino Rossi, yang pada saat itu berusia 22 tahun, memulai musim 2001 dengan membangun reputasi sebagai pembalap yang sangat berbakat dan berpotensi besar. Sebelumnya, ia telah meraih 2 gelar juara dunia di kelas 250cc pada tahun 1999 dan 2000. Namun, musim 2001 menjadi tantangan baru bagi Rossi karena ia naik ke kelas Premier MotoGP bersama tim Repsol Honda. Sejak awal musim, Rossi menunjukkan performa yang luar biasa dengan konsistensi dan kecepatan yang mengagumkan. Ia berhasil memenangkan beberapa balapan awal musim, membuktikan bahwa transisi dari kelas 250cc ke kelas MotoGP bukanlah halangan baginya. Keahlian mengendalikan motor dan strategi balap yang cerdas membuatnya menjadi ancaman serius di setiap lintasan. Satu momen krusial dalam musim tersebut terjadi di Grand Prix Jerman di Sachsenring. Rossi harus menghadapi cuaca yang tidak bersahabat dengan hujan deras. Namun, kepiawaiannya dalam mengatasi kondisi sulit membuatnya meraih kemenangan yang menentukan, menambah poin berharga dalam perburuan gelar juara dunia. Rossi terus menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan demi kemenangan di beberapa sirkuit terkenal, seperti Assen, Catalunya, dan Sepang. Setiap penampilannya di atas lintasan memberikan pesan kuat kepada pesaingnya bahwa gelar juara dunia MotoGP 2001 bukanlah mimpi semata. Pertarungan menuju gelar juara dunia semakin memanas di setiap seri balapan. Persaingan sengit dengan pembalap-pembalap hebat seperti Max Biaggi dan Loris Capirossi menambah dramatisasi musim tersebut. Namun, Rossi tetap tenang dan fokus pada tujuannya. Puncak dari perjuangan Rossi terjadi di Grand Prix Australia di Phillip Island. Dengan finish di posisi kedua, ia berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk memastikan dirinya sebagai juara dunia MotoGP 2001. Gelar juara dunia tersebut menjadi bukti kemampuan luar biasa Rossi dan kematangan sebagai seorang pembalap. Valentino Rossi memasuki sejarah sebagai pembalap Italia pertama yang meraih gelar juara dunia di kelas Premier MotoGP. Prestasinya pada tahun 2001 menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu legenda dalam dunia balap motor. Keberhasilan ini juga menandai awal dari dominasinya dalam beberapa musim berikutnya, menjadikannya sebagai ikon global dalam olahraga motor. Lalu tahun 2002 adalah tahun bersejarah bagi Valentino Rossi dalam karir balapnya, di mana ia melanjutkan dominasinya di dunia MotoGP dengan mempertahankan gelar juara dunia. Rossi kembali mengendarai motor Honda dan melanjutkan kerjasamanya dengan tim Repsol Honda. Setelah memenangkan gelar juara dunia di musim sebelumnya, Rossi berhasil menyelesaikan transisi ke musim baru dengan mulus. Keahliannya dalam beradaptasi dengan perubahan teknis dan dinamika tim menjadi kunci kesuksesannya. Di awal musim MotoGP 2002, Rossi langsung menunjukkan intensi kuatnya dengan memenangkan beberapa balapan awal musim. Kemenangan di sirkuit Jerez, sirkuit Le Mans, dan sirkuit Mugello membuktikan bahwa dia tidak hanya ingin mempertahankan gelar, tetapi juga mendominasi musim secara menyeluruh. Namun, musim 2002 menyaksikan persaingan ketat dengan pembalap-pembalap seperti Max Biaggi dan Stegi Bernau. Rossi harus menghadapi tantangan yang serius di setiap balapan, tetapi keterampilan balapnya yang luar biasa dan strategi tim yang baik membantu menjaga posisinya di puncak klasemen. Rossi terus menambah koleksi kemenangannya dengan memenangkan balapan di sirkuit-sirkuit terkenal seperti Catalunya, Donington Park, dan Sepang. Kemenangan-kemenangan ini tidak hanya memberinya poin yang berharga tetapi juga membuatnya menjadi pembalap pertama yang memenangkan 6 balapan berturut-turut di kelas Premier. Grand Prix Portugal di sirkuit Estoril menjadi balapan penentu di mana Rossi berhasil mengumpulkan poin yang cukup untuk memastikan dirinya sebagai juara dunia MotoGP 2002. Gelar ini menegaskan supremasinya dalam dunia balap motor dan mengukuhkan statusnya sebagai pembalap terbaik saat itu. Kesuksesan Valentino Rossi pada tahun 2002 tidak hanya menciptakan sejarah baru,
tetapi juga mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Kombinasi antara bakat mengemudi yang luar biasa, kecerdikan taktis, dan kerjasama yang solid dengan timnya membuatnya menjadi dominator yang sulit diatasi oleh pesaing-pesaingnya. Tahun 2003 melanjutkan kisah sukses Valentino Rossi dalam dunia MotoGP, di mana ia berhasil mempertahankan gelar juara dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Rossi masih setia dengan tim Repsol Honda. Rossi memulai musim dengan dominasi yang luar biasa, memenangkan beberapa balapan awal di sirkuit-sirkuit seperti sirkuit Jerez, sirkuit Le Mans, dan sirkuit Mugello. Kemenangan-kemenangan ini menandai keunggulan awalnya dalam perebutan gelar juara dunia. Musim 2003 ditandai oleh persaingan sengit dengan Max Biaggi, rival utamanya. Keduanya terlibat dalam pertarungan yang intens di setiap seri balapan, menciptakan momen dramatis dan menambah keseruan musim. Kemenangan Rossi pada tahun 2003 bukan hanya sekadar meraih gelar juara dunia, tetapi juga menciptakan sejarah dan menambah prestasinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Keberhasilannya mempertahankan dominasinya dalam persaingan yang semakin ketat menegaskan reputasinya sebagai ikon olahraga motor yang tidak tergantikan. Memasuki tahun 2004, Rossi akhirnya pindah dari tim Repsol Honda bergabung bersama tim Yamaha Factory untuk mempertahankan gelar juara dunia dan terus menunjukkan keunggulannya bersama motor Yamaha YZR M1. Kerjasama yang solid antara Rossi dan tim Yamaha terbukti menjadi kunci keberhasilannya. Seperti biasa, Rossi memulai musim dengan dominasi yang luar biasa. Kemenangan di Grand Prix Spanyol, Prancis, dan Italia menandai penampilannya yang spektakuler di awal musim, menetapkan dasar kuat untuk perjalanan menuju gelar kelima. Meskipun dominan, Rossi tetap dihadapkan pada persaingan sengit dengan pesaing utamanya, seperti Stegi Bernau dan Max Biaggi. Balapan demi balapan menyajikan pertarungan seru, tetapi Rossi selalu muncul sebagai pemenang yang tangguh. Grand Prix Belanda di sirkuit Assen menjadi salah satu momen menarik musim 2004. Rossi berhasil meraih kemenangan dengan taktik balap cerdas, memperlihatkan keahliannya dalam memahami dinamika perlombaan dan membuat keputusan yang tepat. Grand Prix Malaysia di sirkuit Sepang menjadi balapan penentu yang memastikan gelar juara dunia untuk Rossi. Kemenangan ini menegaskan dominasinya dalam MotoGP dan menambah prestasi luar biasanya di dunia balap motor. Dengan meraih gelar juara dunia MotoGP 2004, Valentino Rossi menciptakan sejarah sebagai pembalap pertama yang meraih 5 gelar juara dunia berturut-turut dalam kelas Premier. Prestasi ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa dalam dunia MotoGP dan menginspirasi generasi pembalap yang akan datang. Lalu pada tahun 2005 menjadi salah satu musim yang penuh tantangan dan dramatis dalam karir Valentino Rossi. Meskipun memiliki awal musim yang kuat, Rossi mengalami perjuangan di pertengahan musim sebelum menutupnya dengan prestasi luar biasa. Musim 2005 menjadi persaingan sengit antara Rossi dan rekan senegaranya, Marco Melandri, yang mengendarai motor Honda. Pertarungan ketat antara keduanya memberikan drama dan ketegangan kepada para penggemar MotoGP. Persaingan dengan Stegi Bernau terus berlanjut dan mencapai puncaknya di Grand Prix Catalunya. Pertarungan dramatis ini dianggap sebagai salah satu momen epik dalam sejarah MotoGP, di mana Rossi berhasil menyalip Gibernau dalam tikungan terakhir untuk meraih kemenangan. Rossi meraih kemenangan penting di sirkuit Assen, Belanda, yang pada saat itu menjadi lomba ke-200 dalam karirnya. Prestasi ini menambahkan catatan prestisius dalam sejarah balap motor dan menunjukkan ketahanan serta keunggulannya. Gelar juara dunia di musim 2005 terwujud setelah Rossi finish di posisi kedua dalam Grand Prix Malaysia di Sepang. Meskipun mengalami tekanan dan ketegangan sepanjang musim, Rossi berhasil mempertahankan gelar juara dunia MotoGP untuk ke-6 kalinya, meneguhkan reputasinya sebagai pembalap terkemuka di dunia. Tahun 2005 memberikan pengalaman berharga bagi Valentino Rossi, menunjukkan ketangguhannya dan kemampuannya untuk mengatasi tekanan. Prestasi ini juga mencerminkan kualitas balapnya yang luar biasa dan dedikasinya untuk tetap berada di puncak dunia MotoGP. Selanjutnya, musim 2008 melihat persaingan ketat dengan pembalap Australia, Casey Stoner, yang mengendarai motor Ducati. Pertarungan antara Rossi dan Stoner menciptakan momen-momen epik dalam beberapa balapan, menambah ketegangan dan dramatisasi musim. Rossi akhirnya memastikan gelar juara dunia ke-8-nya di kelas Premier dengan finish di posisi kedua dalam Grand Prix Malaysia di sirkuit Sepang. Prestasi ini menegaskan keunggulannya dan kemampuannya untuk tetap kompetitif di kancah balap motor tertinggi. Kemudian di tahun 2009 adalah tahun yang penuh tantangan dan perubahan dalam karir Valentino Rossi di MotoGP.
Pada musim ini, Rossi berkompetisi dengan semangat dan tekad untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9. Rossi menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan rekan setimnya di Yamaha, Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang merupakan pembalap muda berbakat, menjadi pesaing utama Rossi sepanjang musim. Rossi memulai musim dengan kemenangan di Grand Prix Spanyol dan Grand Prix Italia. Kemenangan-kemenangan awal ini membawa Rossi ke posisi yang menguntungkan dalam perebutan gelar juara dunia. Salah satu momen dramatis dalam musim ini adalah kecelakaan Rossi pada sesi latihan bebas di sirkuit Mugello. Cedera serius pada kakinya membuatnya harus absen dalam beberapa balapan. Namun, keberanian dan tekadnya untuk kembali secepat mungkin menunjukkan karakter sejati pembalap yang tak kenal menyerah. Setelah pulih dari cedera, Rossi kembali menunjukkan keunggulannya dengan meraih kemenangan di sirkuit Catalunya dan sirkuit Assen. Kemenangan ini membuktikan bahwa Rossi masih menjadi pembalap yang formidabel. Rossi memastikan gelar juara dunia MotoGP ke-9-nya dengan finish di posisi ketiga pada Grand Prix Malaysia di sirkuit Sepang. Prestasinya ini menambah catatan sejarahnya sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah olahraga motor. Musim 2009 menjadi musim yang menarik dan penuh drama bagi Valentino Rossi. Meskipun mengalami cedera yang signifikan, keberanian, dan ketekunan Rossi membawanya meraih gelar juara dunia yang sangat prestisius. Kesuksesan ini mencerminkan kelas sejati dan ketahanan mental seorang pembalap legendaris. Dari semua ajang balapan di MotoGP, sejarah mencatat bahwa Valentino Rossi adalah legenda MotoGP terbaik sepanjang masa dengan total 9 gelar juara MotoGP di semua kelas MotoGP. Lantas berapa banyakkah kekayaan Valentino Rossi yang sudah terkumpul? Menurut laporan terbaru dari BSX Insight, Rossi berhasil mengumpulkan kekayaan bersih sekitar 200 juta US dollar pada tahun 2023, setara dengan sekitar 3,1 triliun rupiah dalam mata uang rupiah. Jumlah ini menjadikannya sebagai salah satu atlet dengan kekayaan terbesar di seluruh dunia. Pendapatan tahunan Rossi mencapai 25 juta US dollar, menjadikannya salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Sumber pendapatan ini tidak hanya berasal dari hasil balapannya di lintasan, tetapi juga dari berbagai model iklan dan produk yang ia endorse. Dalam bisnis yang digelutinya, pada tahun 2022 lalu, Valentino Rossi berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 38,5 juta euro atau sekitar 631 miliar rupiah. Meskipun demikian, kabarnya biaya operasional perusahaannya mencapai 40,5 juta euro atau sekitar 633 miliar rupiah. Penghasilan terbesar Rossi berasal dari bisnis Moni VR46 Racing Team, tim balapnya di kelas Premier MotoGP. Dari sektor balapan tersebut, ia berhasil menghasilkan uang sebesar 16,8 juta euro atau sekitar 275 miliar rupiah. Pendapatan kedua Rossi berasal dari VR46 Racing Apparel, sebuah bisnis yang bergerak di bidang jual beli pernak-pernik yang terkait dengan Rossi dan timnya. Bisnis ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 15,5 juta euro atau sekitar 254 miliar rupiah. Sementara itu, sumber pendapatan lainnya yang berkontribusi pada kekayaan Rossi setelah pensiun adalah VR46 Sal, yang bergerak di bidang dokumentasi dengan pendapatan sebesar 3,4 juta euro atau sekitar 55 miliar rupiah, VR46 Academy yang fokus pada pengembangan pembalap muda dengan pendapatan 2 juta euro atau sekitar 32 miliar rupiah, dan lintasan balap off-road Range 46 yang menghasilkan 764.000 euro atau sekitar 12 miliar rupiah. Dengan kekayaan yang melimpah ini, Valentino Rossi tidak hanya meraih sukses di lintasan balap, tetapi juga dalam dunia bisnis dan investasi. Keberhasilannya ini membuktikan bahwa The Doctor memang salah satu legenda sejati di dunia olahraga yang berhasil meraih kesuksesan di berbagai bidang. Itulah sedikit kisah tentang seberapa banyak gelar yang diraih Valentino Rossi dan seberapa banyak kekayaan The Doctor.